salah ya. Balik kok nggih. Ini asal. Oh gitu. Ini apa? Apa benar ini yang di sebelah sini? Iya. Gitu. Ini gini. Ini nama ya, nama bagi bilangan mudzakkar, nama bentuk ini misalnya gini. Wahidun ini secara namanya dia bilangan mudzakkar. Isnani namanya bilangan mudzakkar. Salasun namanya bilangan mudzakkar. Kalau salah satu namanya bilangan muannas. Akan tapi dalam penggunaan adalah kebalikannya. Untuk mudzakkar yang pakai muannas pakai mudzakkar. Dalam penggunaan. Iya, Tapi kalau namanya tetap benar. Ya, namanya benar. Ini dari sisi bukan urutan penempatan tapi urutan nama. Wahidun isnani salasun arba'un khamsun gitu ya. Iya. Berarti dari sini ke sini Iya. ini lambang sama sini ya. Iya. Untuk untuk apa? penempatan. Untuk penempatannya. Iya, tapi kalau namanya tetap benar. Iya, betul ya, seperti itu. Ya kita berusaha untuk menyimpulkan apa yang ada di situ. Ya. Abu Faqih, Abu Umar, Abu Yusuf, Ahyar, Akbar Hafid, Alvin, Aris, Arman Maulana, Budi Setiawan, Dadang, Rafa Didik, Erwin, ya, sama Fandi Ahmad. Oh ya, itu hadir itu di sana. Faqih Hani Mustafa, Hafid Anfio, Irwan, Ma'ruf Muhammad Aziz, Muammar Anas, Mukti Handoyo, Prima Yoga, Rizky,
Subhan Pak Sunarto Suratno Tri Agung Uju Yusro Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih bisa melanjutkan di hari yang kelima. Di hari yang kelima ini kita ada dua hissah atau dua sesi, yaitu yang sekarang dan nanti yang kedua yang dari jam 8 sampai jam 10 ya, karena ini hari Jumatnya, sehingga yang dari jam 8 sampai jam 10 ya. Kemudian setelah itu kita persiapan sholat Jumat. Kemudian nanti setelah Jumat ada evaluasi ya, dan antum nggak usah khawatir karena soalnya itu gampang insyaallah ya, atau mudah ya. Nanti bisa dibuktikan nanti ya. Kalau sekarang mungkin antum belum bisa berkomentar, tapi kalau nanti oh ya ternyata gampang ya. Insyaallah seperti itu. Kemudian sebagaimana kemarin diumumkan, habis asar kita penutupan, kemudian setelah itu ada acara apa lagi? Kerja bakti ya? Ya, kerja bakti, insyaallah seperti itu. Dan kita berharap semoga yang 5 hari ini kita mendapatkan faidah ya, paling tidak harus mendapatkan faidah, terutama faidah dari pembahasan yang ada di buku ini, dan juga faidah-faidah yang mungkin bersifat sisipan ya. Sisipan ini artinya kadang kita sampaikan yang mungkin tidak disebutkan di buku ini. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke pembahasan tentang mulhaqnya kana ya, tentang mulhaqnya kana. Dikelompokkan kepada kana, yaitu kada wa akhwatuha. Kada wa akhwatuha, dia secara amal sama dengan kana. Masih ingat apa amalnya kana? Merofakkan isimnya, kemudian menasabkan khobarnya. Kada itu sama seperti itu, yaitu merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Cuma ada sesuatu yang spesifik ya. Kalau kana, isim dan khobarnya itu bisa berupa isimnya ya dari jenis isim, khobarnya bisa juga dari jenis isim. Yang di sana juga ada khobarnya yang berupa jumlah, nanti juga disebutkan di sini ya, dan khobarnya yang berupa sibhul jumlah. Ya, akan tetapi kada wa akhwatuha, dia itu punya perbedaan sedikit dalam hal amalnya, yaitu khobarnya pasti berupa jumlah. Kalau kana kan enggak ya? Karena ada yang jumlah, ada yang sibul jumlah, dan ada yang isim. Kalau kada, khobarnya itu pasti berupa jumlah, dan jumlahnya juga spesifik fi'liyah gitu. Bukan jumlah ismiyah fi'liyah, enggak. Jumlahnya adalah fi'liyah. Ya. Kemudian spesifik lagi fi'ilnya mudhari gitu. Ya, fi'ilnya berupa fi'il mudhari. Jadi mengkerucut kalau istilah kita. Ya, anak ulangi, khobarnya berupa apa? Jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya mudhari.
Di sana ada 3 jenis dari kada wa akhwatuha, yaitu yang disebut dengan af'alul muqarabah. Ada kada, kemudian ada karoba, ya, karobas, lebih tepatnya karoba. Kemudian ada ya af'alul muqarabah ausyaka, ya, kada ausyaka atau kada karoba ausyaka, yang maknanya hampir, namanya fi'il muqarabah, af'alul muqarabah. Kemudian yang kedua ada af'alur raja, ya, af'alur raja yang maknanya semoga. Ya, di sana ada asa, hara dan ikhlaulaqa. Ya, ikhlaulaqa. Kemudian yang ketiga namanya af'alus syuru', yang maknanya mulai. Ya, maknanya mulai. Ada syara'a, akhadha, taufiqa, ja'ala, hab, ansha'a. Ya, kita akan merinci ini sambil nanti ketika membahas tentang ini di halaman 82. Ya, nanti kita akan mungkin berikan hal-hal yang sifatnya belum dijelaskan di sini. Ya, kita masuk halaman 82. Tentang kana, ya, tentang khobarnya kana. Khobar kana adalah kata atau kalimat atau sibhu kalimat, berarti sama dengan khobarnya apa? Sama dengan khobarnya mubtada, ya kan? Sama juga dengan khobarnya inna, artinya jenis atau macam dari khobarnya kana. Ada yang berupa kata atau isim, ada yang berupa kalimat atau jumlah, dan ada yang berupa sibhul jumlah, sibhu kalimat yang menyerupakan susunan kalimat yang bersama dengan isimnya kana sehingga menjadi bermakna sempurna. Ini pengertian khobar kana. Macam-macamnya, ada isim, ada jumlah, ada sibhul jumlah. Ya, sama dengan macam-macam dari khobarnya mubtada dan juga khobarnya inna. Ya. Yang pertama isim, contoh kana talibu ghaiban. Ya, tadinya siswa itu ghaib. Di sini isimnya kana adalah yang mana? At-talibu. Khabarnya kana adalah ghaiban. Kemudian yang kedua berupa jumlah, ada yang berupa ismiyah dan ada yang berupa fi'liyah. Dan yang selalu kita perhatikan bahwa ketika khabarnya berupa jumlah pasti ada apa namanya kemarin? Rabit, penghubung. Rabitnya berupa apa? Dhamir yang kembali ke isimnya, betul. Baik ismiyah maupun fi'liyah itu sama. Contoh yang ismiyah, kana talibu khuluquhu karimun. Siswa saat itu akhlaknya mulia. Pada kalimat ini yang merupakan isimnya kana adalah lafadz yang mana? At-talibu. Khobar dari kana adalah apa? Khobarnya mana? Khuluquhu karimun atau khuluquhunya saja? Khuluquhu karimun, berupa jumlah ismiyah, berupa mubtada dan khobar. Di situ mana robitnya? Dhamir ha.
yang tulisannya hu, ya itulah robitnya, itu kembalinya ke at-talib, ya. Kemudian yang kedua, ya karena ini kemarin sudah kita rinci ya, maka kita tidak perlu merinci lagi. Yang kedua adalah fi'liyah, ya fi'liyah. Contohnya kana talibu yajtahidu. Siswa ketika itu bersungguh-sungguh. Ya. Di sini pada jumlah atau kalimat ini kana talibu yajtahidu. Yang isimnya kana adalah yang mana? At-talibu. Khobarnya yajtahidu. Kemudian mana robitnya? Dhamir apa? Mustatir. Takdiruhu huwa. Betul, itulah jawabannya. Jadi robitnya, penghubung yang kembali ke isimnya kana berupa dhamir mustatir. Bukan ini robitnya adalah dhamir huwa, bukan, tapi dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Naam. Kemudian sibhul jumlah yang ketiga, kana talibu amamal fasli. Ini yang mewakili dzaraf atau yang mewakili. Satu lagi adalah jar dan majrur, kana talibu fil fasli. Siswa itu tadinya di depan kelas atau di dalam kelas. Kemudian kita masuk yang di bawahnya. Ya, kemarin sudah kita singgung ya, bahwasanya kana itu ada 3 macam. Ada yang namanya fi'il naqis, ya. Ada yang dia sebagai fi'il tam, ada yang dia sebagai zaidah, ya, atau kana dan saudara-saudaranya. Ketika dengan istilah naqisah berarti maksudnya kana sekaligus saudara-saudaranya, ya. Dia adalah fi'il naqisah. Atau kalau kana-nya sendiri satu berarti dia fi'il naqis. Bisa dibedakan, naqisah itu untuk kana dan saudara-saudaranya. Bentuknya kan banyak, berarti pakai muannas. Naqisah, af'alun naqisah gitu. Tapi kalau antum mengi'rab kana enggak boleh kana fi'lun madin naqisah, ya tidak boleh. Kalau cuma kana berarti yang seperti kemarin kana fi'lun madin naqis. Tapi kalau kana wa akhwatuha namanya af'alun naqisah. Ya, bisa dibedakan istilah naqis dan naqisah ya. Kalau naqisah tadi apa? Untuk kana dan lain-lainnya, saudara-saudaranya. Tapi kalau kana sendiri antum nyebutnya jangan kana fi'il madhi naqisah, ya salah. Kana itu adalah fi'il madhi naqis. Nah, ya semoga tidak salah faham. Katakanlah kana dan saudara-saudaranya. Di sana ada yang jenisnya itu af'alun naqisah, fi'il naqis. Di sini disebutkan fi'il yang membutuhkan isim dan khobar. Fi'il yang belum cukup ketika disebutkan isimnya saja, tapi juga harus disebutkan khobarnya, ya, sehingga disebut fi'il madhi naqis. Ya, naqis atau naqisah, ya, kana dan saudara-saudaranya. Ada yang merupakan naqisah
kita tulis dari bahasa Arabnya bagi antum yang suka menghafal kaidah ya, sehingga ketika hafal nanti antum menerangkan lagi bisa sesuai dengan apa yang ada di buku. Ya, ini juga sudah bisa sebenarnya, membutuhkan isim dan khobar. Simpelnya seperti itu. An-naqisah ya, an-naqisah. Maksudnya kana dan saudara-saudara. An-naqisah maksudnya allati la tartafi bi marfu'iha bal tahtaju ila ismin bal tahtaju ila mansubiha wa huwa khabaru atau ila ismin mansubin. Mansubi wa huwa khabaruha. Yaitu pengertian atau itu alasan kenapa disebut sebagai naqis, karena la taktafi bi marfu'iha, dia belum cukup ketika hanya disebutkan marfu'nya saja. Dalam hal ini adalah isimnya. Bal tahtaju ila ismin mansubin, tapi dia masih membutuhkan kepada isim yang dinasab, wa huwa khabaruha, yaitu khobarnya, sehingga dikatakan naqis atau fiil yang kurang ya. Bi marfu di rofa atau di nasab marfu. Yang ini allati la taktafi bi marfu'iha, ada bi-nya. Bi marfu'iha bal tahtaju ila ismin mansubin wa huwa khabaruha. Adapun yang tam tinggal antum hilangkan la-nya, udah itu maknanya. Ya, tinggal hilangkan la-nya, dan yang dimaksud yang tam dengan marfu'nya adalah fa'il, bukan isimnya tapi fa'ilnya. Atau yang disebutkan di sini dengan simple, yaitu yang membutuhkan isim dan khobarnya gitu.
belum cukup apabila cuma isimnya saja, atau belum cukup apabila cuma disebutkan marfu'nya saja tapi harus disebutkan mansubnya. Contohnya kana talibu hadiran, ini belum cukup, misal disebutkan kana talibu, harus ada mansubnya yaitu khabarnya. Kemudian yang kedua namanya tammah. Kana dan saudara-saudaranya ada yang namanya af'alun tammah, yaitu fi'il yang membutuhkan fa'il. Atau kalau antum mau menggunakan susunan ini, allati taktafi bi marfu'iha dalam kurung wa huwal fa'il gitu. Wa huwal fa'il ya. Kemudian yang belakang tidak usah ya. Allati taktafi bi marfu'iha wa huwa al fa'il, atau kalau mau dengan yang belakang dengan kebalikannya ya, dengan kebalikannya menjadi wala tahtaju ila ismin mansubin. Kalau mau lengkap dengan belakang tambahkan wala tahtaju. Kalau itu kan bal tahtaju dirfa wala tahtaju, dan tidak butuh kepada isim yang dinasab. Contoh yang tam yang di sini adalah wa in kana dzu usratin ya, wa in kana dzu usratin. Kita lihat setelah kana di sana ada dzu. Masih ingat dzu itu termasuk isim apa namanya? Al asmaul khamsah, betul. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah ya. Dan jika orang yang berhutang itu dzu usrah, dalam keadaan sulit, dalam kesulitan, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu ya, berilah tangguh atau tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan ya. Berarti maisarah artinya kelapangan luas. Di sini pada contoh ini dzu itu bukan isimnya kana tapi apa? Apa? Fa'ilnya, betul. Bukan isimnya tapi fa'ilnya. Ya. Dzunya adalah fa'ilnya kana dan tidak ada khobarnya. Karena kana yang ada di ayat ini adalah kana yang tam, bukan naqis. Kemudian yang ketiga adalah zaidah. Ya, zaidah yaitu kananya hanya tambahan ya. Kananya itu bukan fi'il naqis, bukan fi'il tam, tapi hanya ditambahkan. Contoh makana atyaba khuluqa Muhammadin ya. Maka cara menerjemahkannya adalah kananya dibuang, maka menjadi apa? Ma atyaba khuluqa Muhammadin, sehingga maknanya alangkah bagusnya, alangkah baiknya akhlaknya Muhammad ya. Terlebih Muhammad yang merupakan nabi kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Kemudian yang berikutnya, terkadang kana dibuang dari kalimat. Terkadang, contoh li'an kunta kariman ya. Ada kalimat amma anta kariman ya. Pada kalimat amma anta kariman, asalnya atau aslinya adalah li'an kunta kariman. Di sini kananya yang melekat pada
anta dihilangkan kemudian cuma muncul domirnya saja, atau di sini berarti antanya itu sebagai apanya? Sebagai apanya? Isimnya atau khobarnya? Isimnya, ya. Ya, amma anta kariman asalnya li'an kunta kariman, ya. Adapun anta maksudnya kunta adalah engkau itu orang yang dermawan atau orang yang mulia. Ya, mulia karena dermawan. Terkadang kana dibuang bersama isimnya. Wa in syarran fasyarrun. Di situ membuang kana sekaligus isimnya. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fasyarrun. Ya. Yang dibuang yang mana ini? In kana khairan fa khairun. Yang dibuang yang mana? Ya berarti asalnya gimana asalnya? Betul? In kana, ya, in kana kemudian amaluhu khairan fa jazaohu khairun. Ada isim, ada kana dan isimnya dibuang. In kana amaluhu khairan. Kana dan amaluhu itu kan kana plus isimnya. Munculnya langsung khobarnya in kana khairan. Tapi maknanya sudah mafhum. In kana khairan maksudnya in kana amaluhu khairan. Jika perbuatannya itu baik, fa khairun itu ada mubtada juga yang dibuang, fa jazaohu khairun. Jika perbuatannya baik ya balasannya baik. Sebaliknya wa in syarran fa syarrun. Berarti yang wa in syarran itu yang dibuang apa? In kana amaluhu syarran fa syarrun fa jazaohu syarrun. Jika perbuatannya jelek ya balasannya juga kejelekan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi khobar kana. Yang pertama setelah isimnya. Ini yang umum ya, yang umum yang namanya khobar ya setelah, kalau dalam jumlah biasa khobar itu ya setelah mubtada. Dalam jumlah yang ada kananya berarti khobarnya kana ya setelah isimnya kana. Contoh kana Muhammadun taliban. Kemudian sebelum isimnya, contoh kana taliban Muhammadun, ya, kana taliban Muhammadun. Kemudian sebelum kana beserta isimnya, ya, khobarnya itu sebelum kana sekaligus sebelum isimnya kana. Taliban kana Muhammadun. Taliban kana Muhammadun. Berarti khobarnya itu di depan ya. Taliban kana Muhammadun. Kemudian yang berikutnya adalah khobar kada dan akhwatnya. Ya, ini masuk yang apa? Yang tadi kada wa akhwatuha ya. Selalu berupa jumlah. Ya, selalu berupa jumlah. Jumlahnya adalah fi'liyah, fi'ilnya adalah mudhari. Itu mengerucut ya. Tidak bebas atau umum seperti khobarnya kana itu kan sifatnya luas, bisa isim, bisa jumlah, jumlahnya juga bisa semuanya, bisa siful jumlah. Kalau ini enggak. Khobarnya berupa jumlah, jumlahnya apa? Fi'liyah, fi'ilnya mudhari. Nah, contoh dibaca bersama contohnya coba. Kada, terus ya, kada Muhammadun yanjahu fil imtihani. Hampir-hampir
Ya, Muhammad itu lulus di dalam ujian atau sukses di dalam imtihan, ya. Hampir ya, tapi sayang kan seperti itu. Sayangnya nilainya kurang sedikit itu, seandainya dapat sedikit lagi dia lulus. Itu namanya hampir gitu. Nah, kita lihat di sini mana isimnya kada Muhammadun. Khabarnya yang mana? Ya, yanjahu fil imtihan berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya mudhari, ya, bukan najaha tapi yanjahu. Kemudian yang berikutnya khobarnya hara dan ikhlaulaqa. Ya, khobarnya hara dan ikhlaulaqa. Ini termasuk fi'il yang jenis apa? Hara dan ikhlaulaqa. Af'al apa masuknya? Roja, ya. Atau gini, sebelum di situ antum hafalkan yang af'al muqarrabah apa, yang roja apa, yang syuru' apa saja itu ya. Nah, hara dan ikhlaulaqa. Padahal af'alu roja di situ ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Satu lagi adalah asa. Ya. Akan tapi yang dikritisi di sini haro dan ikhlaulaqa, artinya ini bagi fi'il haro dan bagi fi'il ikhlaulaqa. Adapun asa tidak termasuk apa yang disebutkan di sini. Khobar dari haro dan ikhlaulaqa itu harus diawali dengan an, ya. Harus diawali dengan an. Contohnya adalah hara Muhammadun an yanjaha. Itu khobarnya ada annya ya, khobarnya ada annya. Bukan sekedar hara Muhammadun yanjaha. Tapi ketika kita bicara masih umum tadi ya, tadi kan masih umum, khobarnya berupa jumlahnya berupa fi'liyah, fi'ilnya berupa mudhari. Di sana ada yang sifatnya ditambahkan an, ada yang langsung mudhari. Ya. Adapun haro dan ikhlaulaqa maka khobarnya ada annya ya. Tidak sekedar fi'il mudhari tapi ada annya. Contohnya adalah haro Muhammadun an yanjaha ya, haro Muhammadun an yanjaha. Bukan haro Muhammadun yanjaha tapi ada annya. Ya, bisa disebut masdar muawwal, bisa. Khobarnya karena ada an maka konsekuensinya dia adalah namanya masdar muawwal. Al masdaru al muawwalu an yanjaha fi mahalli raf'in. Terus fi mahali afan raf'in, fi mahali nasbin ya, fi mahali nasbin khobaru haro ya, khobaru haro. Kemudian khobarnya asa dan ausyaka seringnya diawali an. Apa bedanya dengan penjelasan yang tadi? Ya, yang pertama harus, yang kedua
boleh ya, seringnya ya. Khobarnya asa dan ausyaka seringnya diawali dengan an. Contoh asa Muhammadun an yanjaha ya, asa Muhammadun an yanjaha. Contoh yang lain misalnya asallahu an yaj'ala bainahum, asallahu an yaghfira lana, misal semoga Allah mengampuni dosa kita. Ausyaka contohnya semoga hujan turun, gimana? Ausyakal mataru an yanzila. Kemudian yang berikutnya khobarnya kada dan karoba itu jarang diawali an, seringnya langsung fi'il mudhari. Kada Muhammadun terus apa itu? Yan jahu atau yan jaha ya. Khobarnya hukumnya marfu atau mansub? Terus yang betul yan jahu atau yan jaha? Apa yuk? Bukan yan jaha? Iya, kada Muhammadun. Itu kan tulisannya yan jaha ya. Yang betul itu yan jaha atau yan jahu? Hukum dari khobarnya kada mansub atau marfu? Mansub, tapi ini jumlah fi'li ya. Iya, betul. Ya, ini juga lagi ngetes mungkin yang nulis gitu ya. Ya, ngetes kita yang baca itu ya. Ya. Artinya mengetes kejelian itu yang betul ya, kada Muhammadun yanjahu. Apa? Yanjahu, jangan yanjaha tapi yanjahu. Kemudian katanya hukumnya mansub, maka karena khobarnya berupa jumlah fi'liyah ya, maka mansubnya ya fi mahalli nasbin saja. Bukan fiilnya jadi nasab, enggak, fiilnya tetap biasa. Sehingga yanjahu fi'lun mudhari'un, kemudian marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'alal akhiri, kemudian fi mahalli nasbin khabaru kada. Itu i'rabnya seperti itu. Ya. Khabar kada dan karoba ya, kada dan karoba ini jarang diawali dengan an ya. Amma kadza wa qaraba fala taqtarinu biha illa qalila. Kemudian khobar af'alus syuru' tidak boleh diawali an. Artinya af'alus syuru' itu bersifat mutlak
semuanya tidak ada yang diawali an. Ya, ini tinggal dihafalkan saja sehingga ketika kita buat kalimat menjadi pas. Jangan sampai af'alus syuru ini secara rasa kayaknya pas pakai an itu, pakainya perasaan misal. Ya, maka pakainya kaidah atau perasaan yang dibangun oleh kaidah seperti itu. Ya. Af'alus syuru' di sini Mehmet contohnya belum ya? Ya. Artinya apa af'alus syuru'? Ya, fi'il-fi'il yang bermakna mulai ya, mulai. Kalau yang hab apa itu isim fi'il atau gimana? Yang mana? Di tengah bawah. Oh yang oh itu ya yang halaman tadi ya. Ya. Hab ini dimasukkan af'alus syuru'. Hab itu hab yang dia di pembahasan dhanna, tapi ya kalau yang di dhanna itu maknanya adalah dhanna. Kalau yang di sini dia habnya maknanya mau mulai dan dia bukan fi'il amr dari wahaba yahabu. Kalau yang Rabbana hablana min azwajina itu hab fi'il amr dari wahaba, ya Allah berikanlah kepada kami. Tapi yang ini bukan, dia adalah fi'il jamid. Sebagaimana nanti ada hab pada temannya dhanna, maknanya dhanna. Ya maknanya adalah menyangka. Ya, sebagaimana hab yang ada di sini maknanya adalah memulai, bukan hab yang fi'il amr ya. Betul hab di sini fi'il amr tapi jamid yang maknanya bada'a, mulai. Ya, ada lagi nanti hab yang maknanya dhanna. Ada lagi hab yang dia fi'il amr dari wahaba yang artinya berikanlah. Al-Wahhab, zat yang maha memberi adalah Allah Jalla wa'ala, Al-Wahhab. Tapi ada Wahabi gimana itu? Ya, untuk pahami sendirilah ya. Ya. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, Abdul Wahhab namanya Abdul Wahhab, berarti Al-Wahhab itu kembalinya kepada Allah, zat yang maha pemberi. Kalau Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Iya. Misal kalau nggak tahu artinya kan bisa saja karena talibun Muhammadan. Karena talibun Muhammadan. Kan bisa saja masa nggak tahu artinya Muhammad ya artinya. Oh gitu ya. Iya betul. Ya kalau kalimat lain ya, misalnya dua kata tersebut kita blank, nggak tahu ini artinya apa gitu ya. Nah, pertama bisa dengan tulisannya, itu tulisan yang namanya nasab ada alifnya. Oh ini alifnya kok yang di depan, oh berarti ini khobarnya ini gitu. Misal kita nggak tahu artinya, misal kana kemudian ya misal nggak tahu artinya kana honian, kemudian yang di sini belakangnya ada at-tajir itu kana honian, dan honian jelas ada alifnya. Tulisan honian kan pasti ada alifnya, ya langsung oh ini berarti ini loh khobarnya didahulukan. Buktinya apa? Ini nasab, apa tanda nasabnya ini ada alifnya gitu. Nah, di antaranya lah ya seperti itu. Wallahu a'lam.
Silakan dibaca bersama. Taufiqal mudarrisu yashra'ul darsa. Artinya apa? Mulai dari Ya, Pak Guru mulai menjelaskan pelajaran. Al-mudarris sebagai apanya? Isim ya, isim atau fi'il. Yashra'ul darsa khobarnya taufiqal. Khobarnya taufiqal. Kalau di Durusuluh jilid berapa ini ya? Masih ingat? Jilid 2 ya, jilid 3 yang ada yang di situ kisahnya adalah ketika siswa sudah kumpul, Pak Guru belum datang-datang, maka yaj'alu at-tullabu yaktubuna ala saburati. Ya, ini sebagian dari siswanya gitu ya, ala saburati. Pak Guru tidak datang-datang, maka mulai para siswa ada yang nulis di papan tulis, kemudian di sini ada yang aktivitas lainnya, di sini ada yang aktivitas lainnya. Maka yang yaj'al ini adalah af'alus syuruh ya, af'alus syuruh, bukan para siswa menjadikan nama, maksudnya mulai ya, mulai kadang pakai ja'ala, di situ ja'ala pakai fi'il ja'ala ya. Fi'il mudhari belum bisa juga, tapi konkretnya adalah di situ artinya di buku itu ya menggunakan ja'ala, kadang bisa pakai akhoda, kadang pakai situ syara'a. Yang sering syara'a itu sering kita jumpai ketika di kitab-kitab tulisannya syara'al mu'allifu, artinya mulai, mu'allif mulai. Syara'al mu'allif, mu'allif mensyariatkan bukan, tapi pada syara'al mu'allif, mu'allif mulai, kemudian yasrahu dan sebagainya. Nah, itu af'alu asyuruh. Demikian juga akhoda maknanya bukan mengambil tapi mulai ya. Akhoda maknanya mulai. Kemudian ada sedikit tambahan lagi, masih ada waktu ya. Semua yang tadi kada ya, kada ini ada keterangan bahwasanya kada dan akhwatnya atau DKK atau dan saudara. Ya kalau sini kan pakainya DKK ya, dan kawan-kawan atau dan saudara-saudaranya. Semuanya itu termasuk di sana ya af'alus syuruh ya, termasuk di sana af'alus syuruh, baik yang af'al muqarrabah ataupun af'al ar-raja ataupun af'al asy-syuruh. Semuanya bentuknya fi'il madhi. Semuanya fi'il madhi kecuali ya, antum tinggal hafalkan kecualinya saja. Kalau ada kecuali, maka yang dikecualikan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit ya. Kalau lebih banyak ya nggak bisa ya. Para siswa sudah datang kecuali sebagian besar dari mereka ya enggak. Semua siswa sudah datang kecuali Ahmad misal, berarti satu. Ya di sini kecuali adalah ausyaka dan kada. Sehingga katakanlah seperti ini. Selain ausyaka dan kada, fi'il jamid semua. Adapun
Ausaka dan kada dia fi'il apa? Fi'il apa? Mutasarrif, tapi mutasarrif yang naqis. Mutasarrif yang naqis. Kita urutkan lagi pelajaran awal. Fi'il ada dua, jamid dan mutasarrif. Jamid adalah yang hanya punya satu bentuk, jamid madhi atau mungkin mudhari atau mungkin amr, cuma satu bentuk, tidak bisa dirubah ke bentuk lain. Mutasarrif ada dua, ada yang tam, ada yang naqis. Mutasarrif yang tam itu bisa madhi mudhari amr. Mutasarrif naqis cuma punya dua bentuk. Di antaranya ada kada dan ausaka ya. Kada dan ausaka di sana ada bentuk mudhari'nya. Yakadul barqu yakhtafu. Nah, itu kan itu fi'il mudhari dari kada. Yakadu. Ausaka mudhari'nya apa? Ausaka yusiku. Yusiku. Ya, ausaka mudhari'nya yusiku. Yakadu zaituha yudhi. Ya. Atau yang tadi yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadu zaituha yudhi'u. Ini menggunakan bentuk mudhari'. Yang ausaka contohnya yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adla. Ini di dalam hadis ya. Di dalam hadis disebutkan yushiku an yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adla. Obatnya ausaka yusiku apa namanya, kebanyakannya disertai an. Isa bin Maryam, qawaid imla'nya penulisan ibnnya tanpa alif. Tapi kitabatul mushaf pakai alif. Kitabatul mushaf tulisan Isa ibnu Maryam menggunakan alif. Kalau qawaid imla'nya tanpa alif, sehingga di hadisnya tanpa alif. Wallahu a'lam. Yushiku apa tadi? Semoga ya, dia masuknya af'al roja af'al roja af'al muqarabah ya, muqarabah hampir-hampir turun di tengah-tengah kalian Nabi Isa hakaman adla, hakim yang adil. Itu di zaman Nabi Muhammad sudah dikatakan hampir ya. Padahal turunnya kapan? Menjelang hari kiamat. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad SAW itu salah satu tanda hari kiamat ya. Salah satu tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat itu adalah diutusnya beliau. Wallahu a'lam. Tafiqul mudarrisi yasrahu apa yasrahu? Ya, fathah. Maksudnya main apa Ha. Syarah kan artinya ya menjelaskan, syarah bukan syarah menjelaskan, yasrahud darsa. Ya.
kayaknya ini terakhir sedikit lagi ada faidah ya, bahwasannya asa dan ausyaka dan ikhlaulaqa ya, fiil-fiil ini adalah fiil-fiil naqis sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Dan ada dari fiil-fiil tersebut yang merupakan fiil tam ya, merupakan fiil tam. Tandanya adalah ya, tanda bahwasannya asa ataupun ausyaka dan ikhlaulaqa dia fiil tam, tandanya setelah fiil tersebut langsung diikuti an dan fiil mudhari. Langsung setelah fiil kemudian an dan fiil mudhari, berarti dia adalah fiil tam. Kalau fiil tam maka jangan dicari mana isimnya mana khobarnya, yang ada adalah fa'il tam ya, tam. Yang ada adalah fa'ilnya. Kalau ini kan dari kasusnya ada isimnya, ada khobarnya berupa jumlahnya fiilnya mudhari dan ada annya. Kalau ini namanya fiil naqis. Tapi kalau setelah ini langsung an ya, misal asa kemudian langsung an di sini ya. Asa an ya Rabbi misalnya, maka ini adalah asanya fiil tam ya, asanya fiil tam. Asaan ya Rabbi, semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku. Maka masdar muawwal ini fi mahalli raf'in terus fa'il, bukan isim tapi fa'il. Masdar muawwalnya fi mahalli raf'in fa'il. Asa dia Rabbi. Contoh ausyaka, ausyaka al-mataru an yanzila. Kita lihat yang ini dulu. Al-mataru kenapa dirofa? Isimnya ausyaka, an yanzila adalah khobarnya. Sekarang misalnya kita balik ya, ausyaka kemudian an yanzila al-mataru ya, al-mataru. Ausyaka an yanzila al-mataru, maka yang seperti ini an yanzila sebagai fa'ilnya ausyaka, kemudian al-mataru sebagai apa? Ya, fa'ilnya yanzil, fa'ilnya nazala yanzil, fa'ilnya adalah al-mataru. Ini fa'il dari fi'il ini. Kemudian ini katakanlah semuanya ini fa'il dari ini, sehingga ini adalah contoh yang dengan catatan mubasyarah an wa fi'lul mudhari ya. Langsung setelahnya berupa an dan fi'il mudhari, maka dia adalah fi'il tam. Ya, ada asya, ausyaka dan ikhlaulaqa. Apanya? Terus fa'ilnya? Fa'il. Terus? Terus fa'ilnya yanzil maksud ana. Fa'ilnya yanzil mana? Ya al-matar itu yang turun kan al-matar. Iya enggak? An yanzil al-matar itu fa'ilnya ausyaka.
Kemudian kalau yang ditanyakan kenapa al-fa'il rafa, dia fa'ilnya fi'il yanzila. Iya. Nah. Kecuali kalau mau menggunakan an yunzila kemudian disebutkan fa'ilnya ya, kemudian al-matar ya otomatis jadi maf'ul. Ausada an yunzila Allahul matara. Ya, tapi nanti rubah fiilnya berubah. Berarti mas jarang mawar itu bisa terbentuk dari selain fiil makhluk dari satu. Iya bisa. Dalam bahasa Arab apa rubah isim dhahir itu yang bukan dhamir disebut dua kali seperti tadi, misalnya kalimat itu ausaqal matar an yunzilallahu an yunzilallahu matar, jadi ada dhamir yang kembali ke motor yang di depan disebutkan dua kali. Apa itu? Oh, lafadznya disebutkan dua kali. Iya. Kalau antum bertanya boleh maka boleh. Boleh. Tapi yang lebih luas, setiap sesuatu yang sudah lewat dan di antara perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia di antaranya. Kalau bahasa Indonesia semakin dikurangi penyebutan kata ganti itu semakin indah. Kalau bahasa Arab semakin muncul domir itu semakin indah. Itu di antara perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia sebentar-bentar mereka, kemudian mereka itu malah kurang enak didengar. Itu kalau bahasa Indonesia. Cukup biasanya kata gantinya disebutkan sekali saja. Tapi kalau bahasa Arab sering kita ya jumpai domirnya bolak-balik disebutkan, itu memang semakin indah. Dan ketika sudah bisa diwakili domir, maka yang lebih tepatnya wakili dengan domir. Sehingga tidak diucapkan dua kali. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah? Ya boleh, tidak salah. Nah, wallahu a'lam. Ya, sehingga banyak sekali kalimat-kalimat yang di situ marji gitu. Kadang susunannya Arab kemudian kita terjemahkan ke Indonesia, jadi artinya memahaminya dengan sari kata kita, kayaknya nggak enak. Tapi kalau sudah terbiasa, maka itulah bahasa Arab itu memang semakin indah kalau semakin banyak penyebutan dhamirnya. Wallahu a'lam. Kata ganti. Beda dengan bahasa Indonesia. Antum sebutkan ini tam atau nakis ya. Ikhlaulaqa antusafiru. Ikhlaulaqa antusafiru. Tam atau nakis? Tam, alasannya setelah ilaulaqa langsung antusafiru. Nah, misalnya ikhlaulaqatul labu an yarji'u adalah nakis karena tidak langsung. Nah, ya demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Ya kita cukupkan, insyaallah nanti kita masih ada satu hissah lagi. Ya nanti sedapatnya, kemudian nanti terakhirnya di mana, maka disitulah imtihan kita itu. Misalnya nanti kok kita selesai, misal selesai sampai halaman 131 misal, maka imtihannya sampai 131. Ini misal. Tapi kalau nanti selesai cuma sampai 85 ya sampai 85. Seperti itu insyaallah. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan. Atas kesalahan kekurangan minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.